Hei Hong Li, Hong Chen sudah dikalahkan. Apakah klan Hong lupa perjanjiannya? Panggung Batu Langit adalah cincin pertempuran alami kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang akan bergantung pada takdir jika bertarung di tempat ini. Apakah klan Hong tidak tahu aturannya? Han Chi berteriak dengan marah. Wajah Hong Li masam setelah ditegur Han Chi. Aku tidak peduli. Apakah klan Han ingin perang? Bahkan jika menggunakan perang sebagai ancaman, saya akan dengan jelas menyatakan bahwa klan Han akan melindungi Xiaoyan. Han Chi menjawab, apakah klan Han memiliki keberanian? Suara tua tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh ke pria tua berpakaian abu-abu itu. Bolehkah saya tahu nama tuan? Han Chi dengan sopan bertanya. Aku adalah Chen Yun dari Pavilion Petir Angin Utara. Orang tua berpakaian abu-abu itu suaranya masih tetap tanpa ekspresi. Salah satu dari 4 sesepuh agung dari Pavilion Petir Angin Utara, Penatua Yun, hati Han Chi menegang mendengar nama ini. Anda memiliki data yang cukup baik tentang saya. Orang tua berpakaian abu-abu tersenyum tipis menjawab. Penatua agung dari klan Han dapat dianggap sebagai kenalan. Aku tidak akan mempersulitmu. Bisa untuk sementara mengesampingkan masalah Hong Chen. Tidak dengan orang ini, harus jujur, menjelaskan dari mana gerakan 3.000 petir yang dia gunakan tadi berasal. Han Chi kaget mendengar kata-kata Chen Yun. Xiaoyan memiliki keterampilan pamungkas Pavilion Petir Angin. Gerakan 3.000 petir saya peroleh di pelelangan kota kecil. Saya ingin bertanya pada Penatua Chen. Jika Anda mendapatkan skill Do kelas D, apakah Anda akan menjualnya atau Anda akan berlatih? Xiaoyan berbicara dengan santai. Didapatkan secara lelang, Chen Yun tertawa dingin. 10 tahun yang lalu, aula perpustakaan Pavilion Petir Angin dibobol. Seseorang mencuri cukup banyak metode Qi dan keterampilan Dou. Di antaranya adalah gerakan 3.000 petir. Anda pasti ada hubungan dengan orang itu? Tobat haram kalau saya seperti yang dituduhkan Penatua Chen ini. Apakah orang-orang di pavilionmu semuanya bertindak seperti ini? Xiaoyan berkata dingin. Bocah FF, tutup mulutmu. Pavilionku bukan sesuatu yang dapat Anda hina? Sepertinya Anda meremehkan diriku yang sudah tua. Hong Li melangkah maju dan berteriak dengan marah. Chen tua, jika kita membahasnya dengan baik, kita bisa menyelesaikannya. Han Chi menangkupkan tangannya ke arah Chen Yun. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Han. Gerakan 3.000 petir adalah keterampilan rahasia yang tidak dapat disebarkan ke orang luar manapun. Chen Yun dengan dingin menatap Han Chi. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan. Kamu punya 2 pilihan. Pertama, kembalilah bersamaku ke pavilion dan biarkan kepala memutuskan. Kedua, aku yang dulu akan membanetmu. Chen tua, Han Chi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Han Chi, aku yang dulu hanya mengizinkanmu berbicara begitu banyak karena tetua agung dari klan Han. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda campuri. Chen Yun dengan dingin berteriak. Paman Han, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Sebuah suara ditransmisikan di dalam hatinya. Ini menyebabkan hatinya bergetar. Dia melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Xiaoyan tiba-tiba tertawa melihat wajah Chen Yun, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik dengan pavilionmu. Karena itu, saya tidak akan pergi. Chen Yun mengangguk. Kalau begitu, kamu memilih pasangan nomor 2. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, membuka mulut dan tersenyum. Melumpuhkanku. Kamu orang tua masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu, yang belum mencapai bintang 5 Daozong. Anak-anak muda semakin sombong. Baiklah, baiklah. Hari ini, biarlah yang tua ini menyaksikan sendiri alasan apa tidak memenuhi syarat. Chen Yun berkata. Senyum di wajah Chen Yun berangsur-angsur berubah suram. Tangan keriputnya sedikit melengkung, lalu benang petir yang menakutkan berkedip, melompat, dan muncul seperti busur listrik. Aku yang dulu tidak percaya bahwa kamu bisa lepas dari tanganku ini. Chen Yun perlahan melangkah maju, dan tubuhnya menghilang. Mata Xiaoyan menyusut sedikit. Sosok seperti hantu muncul di atas kepalanya. Cakar berkedip-kedip dan dengan kejam menyambar kepalanya, membawa kekuatan menakutkan yang merobek langit. Cahaya berwarna perak cerah tiba-tiba meletus di depan Xiaoyan. Sosok Ultraman muncul di tengah cahaya perak. Bertabrakan dengan keras dengan cakar hantu petir Chen Yun,
Lengan berwarna perak dan cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum tubuh lelaki tua itu bergetar. Di bawah gelombang udara yang ganas, kakinya dengan tergesa-gesa mengambil belasan langkah mundur. Chen Yun dengan cepat mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke cahaya perak. "Siapa kamu?" "Ini adalah masalah pavilionku." Cahaya perak perlahan tersebar. Sosok manusia yang terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang yang hadir. Ini sebenarnya boneka bukan Ultraman? Chen Yun segera terkejut, boneka tanpa kemauan apapun. Kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkan saya. Sebuah suara perlahan dipancarkan dari belakang sosok manusia berwarna perak. Segera Xiaoyan melangkah maju dan menatap Chen Yun. Wajah Chen Yun berkedut. "Aku benar-benar meremehkanmu." "Banet dia." Jari Xiaoyan menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberikan perintah. Boneka iblis bumi berubah menjadi sosok cahaya yang mengarah ke Chen Yun. Hati Chen Yun dak dikdukser. Dia tahu bahwa kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. "Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Anda melawan bocah itu. Begitu dia lenyap, boneka itu akan berhenti. Aku akan menghadiahkan boneka kelas Douzong ini sebagai THR lebaran kepada klan Hong." Chen Yun buru-buru berkata. Hong Li semangat mendengar ini. Segera keserakahan muncul dari matanya. THR boneka kelas Douzong layak didapatkan. "Jika ada yang berani menghentikanmu, orang itu akan menjadi musuh pavilion petir angin." Kata-kata Chen Yun menyebabkan Han Chi, yang kakinya baru saja akan bergerak, menjadi suram. Hong Li tertawa. Dia dengan sombong melirik Han Chi. Setelah itu, mengungkapkan senyum kejam ke arah Xiaoyan. "Bocah yang suka lebaran ke rumah orang yang tidak dikenal. Aku akan membiarkanmu merasakan tidak bisa ikut lebaran." "Hong Li, apakah kamu tidak malu menyerang generasi muda?" Han Chi berteriak dengan suara marah. Hong Li melirik Han Chi dan tertawa. "Generasi muda apanya? Kekuatannya bahkan sebanding dengan generasi 80-an kita. Han Chi, jika klan Han Anda ingin ikut campur, Anda dapat melangkah maju." Wajah Han Chi menjadi kecewa setelah mendengar ancaman Hong Li. Hong Li sekali lagi tertawa melihat Han Chi tidak berani. Dia mengepalkan tangannya dan pedang muncul, diretas secara acak beberapa kali di depannya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Han Chi. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan setengah kaki di kelas Douzong. "Hong Li, cepat habisi bocah itu." Suara Chen Yun tiba-tiba ditransmisikan. Xiaoyan dengan cepat mengikuti suara itu. Chen Yun telah ditekan oleh boneka iblis bumi sampai dia dirugikan. Setiap kali mengayunkan tinjunya, dia hanya bisa untuk menghindar dengan cara yang menyedihkan. Chen Yun hanya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Situasi Chen Yun juga terserap oleh mata Hong Li. Jantungnya tanpa sadar bergetar, tidak disangka boneka itu begitu kuat. Chen Yun dalam situasi seperti itu. Tinju Hong Li menegang. Dia memegang pedang itu dengan erat. Kakinya segera menginjak tanah berubah menjadi sosok buram yang melesat. Dia berhasil muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kedipan. Pedang di tangannya membentuk sepasang pedang yang bersinar terang. Cahaya pedang itu mendarat di tubuh Xiaoyan dan menembusnya. Sebuah bayangan, mata Hong Li sedikit membeku. Sosok Xiaoyan muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan. Dia melihat Hong Li. Api hijau yang ganas melonjak keluar darinya. Dia memisahkan api menjadi api hijau dan api yang tak terlihat. Suhu melonjak saat kedua jenis nyala api itu muncul. Xiaoyan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya, menghindari semua serangan dari Hong Li. Hong Li kesulitan mengejarnya, berangsur-angsur menjadi marah ketika dia ditunda satu demi satu oleh Xiaoyan. Dua kelompok api surgawi di tangan Xiaoyan dengan cepat mulai bergabung. Setelah pembentukan secara bertahap di tangan Xiaoyan, energi kekerasan yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah merasakan kekuatan energi ini, kelompok Hong Li dan Han Chi mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Sungguh menakutkan skill itu. Han Chi merasakan energi yang semakin liar dan keras di tangan Xiaoyan. Sepertinya dia telah menunjukkan belas kasihan. Dari penampilannya hari ini, saya akan mengalami kesulitan selama 10 pertukaran di tangannya. Han Tian tertawa. Baru sekarang dia mengerti mengapa Xiaoyan mengucapkan kata-kata arogan itu. Semua orang dari klan Hong, dengarkan.
kelilingi anak nakal ini. Hong Li yang tidak dapat menangkap Xiaoyan benar-benar kehilangan kesabarannya. Beberapa ahli dari klan Hong ragu sejenak setelah mendengar raungan Hong Li. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan menyerang ke depan. Ayah, Xiaoyan telah membantu. Kita tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa? Han Shui bertanya. Jika pergi, hanya akan menjadi beban Xiaoyan. Apakah ini membantunya? Han Qi menegur. Sementara mereka berdebat di sisi klan Han, 10 ahli lebih dari klan Hong telah membentuk lingkaran yang melingkari Xiaoyan. Ini menyebabkan Xiaoyan kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Hong Li melihat Xiaoyan yang telah berhenti. Dia memegang pedang itu dan melangkah mendekat. Namun baru saja mengambil 2 langkah ke depan, tubuhnya menegang. Xiaoyan dengan tenang menatap Hong Li. Api hijau giok yang indah seukuran telapak tangan perlahan muncul di tangannya. Gelombang api hijau yang sangat besar membawa momentum dengan liar melonjak keluar dari titik di mana itu meledak. Seluruh panggung batu langit mulai bergetar. Retakan menyebar tanpa henti dari titik di mana gelombang api. Kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat. Itu berhasil menyusul para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiaoyan. Gelombang api menelan mereka semua seperti binatang buas. Lebih dari selusin sosok terbang mundur. Tubuh mereka bergesekan di tanah. Setelah debu berserakan, interior panggung batu langit akhirnya muncul. Sebuah lubang berdiameter ratusan kaki muncul. Kali ini, klan Hong menderita kerugian besar. Han Qi melihat orang-orang hitam yang hangus itu. Cukup banyak ahli dari klan Hong yang telah mengepung dan menyerang Xiaoyan sebelumnya adalah ahli kelas Dou Huang. Di mana Xiaoyan? Han Shui bertanya. Di langit. Han Yue memberitahu semua orang. Semua orang menatap. Sesosok manusia berdiri di langit. Xiaoyan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Memandang para ahli dari klan Hong. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa yang berat itu muncul. Tanpa berkata apa-apa, penguasanya diayunkan seolah-olah sedang memukul bola golf. Penguasa berat itu menghantam tubuh Dou Huang hingga terbang. Xiaoyan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan penguasanya. Dia membalikkan tubuhnya sebelum berjalan menuju ahli lain. Penguasa berat sekali lagi dengan keras diayunkan ke ahli terakhir dari klan Hong. Lalu perlahan menoleh pada sosok manusia di kejauhan yang sedang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Pakaian lebaran Hong Li compang-camping. Rompi bekas lebaran tahun lalu terlihat di balik pakaiannya. Itu bukan barang biasa. Dia mampu bertahan karena perlindungan rompi bagian dalam ini. Xiaoyan, karena kamu berani membantai anggota klan Hong, kami tidak akan beristirahat sampai kamu lenyap. Jari Hong Li bergetar menunjuk ke arah Xiaoyan. Bukankah itu sudah terjadi? Xiaoyan tersenyum. Wajah Chen Yun menjadi sangat suram setelah menderita beberapa luka dalam pertarungan. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiaoyan dan dia mengutuk dalam hatinya. Hong Li, kenapa kamu tidak memanggil Hong Tian Xiao? Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok berwarna merah dari cincin penyimpanannya dan dengan keras menghancurkannya. Lalu sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li buru-buru mengangkat kepalanya. Dia buru-buru mundur karena keterkejutannya. Penguasa berat itu melambai dan segera membawa ledakan sonik menghantam dengan keras ke tubuh Hong Li. Dia memuntahkan seteguk air soda Sprite segar. Tubuhnya terbang ke dalam lubang besar, menabrak batu besar. Hong Li gemetar beberapa kali sebelum tubuhnya perlahan-lahan menjadi diam. Xiaoyan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Suara cemas Han Qi dikirim ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan menarik napas dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Saat dia hendak mengambil boneka iblis bumi, segera raungan murka bergema di langit. Berani membantai anggota klan Hongku, aku yang dulu akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulangmu menjadi abu.